Selamat sore teman-teman. Sore, Ci. Sore, Ci. Sore, Kita Ci. buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat minggu yang baik untuk kami semua melaksanakan prasidang di minggu kemarin dan minggu ini. Hari ini kami berkumpul untuk diskusi tentang hasil pelaksanaan prasidang dan persiapan kami untuk yang akan melaksanakan prasidang. Biar kamu berkati kami supaya untuk selanjutnya kami bisa mempersiapkan ustaz kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan pertemuan hari ini, diskusi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Oke, teman-teman, kita dokumentasikan dulu pertemuan kita ya. Boleh bantu nyalakan kameranya. Boleh lihat ke kamera semuanya. Senyum, 3, 2, 1. Hari ini kita lebih ke diskusi. Yang pertama, hari Kamis minggu yang lalu ada pelaksanaan prasidang untuk Stefanus. Dan tadi pagi ada Kelvin. Nah ini ada Kelvin. Saya ingin minta teman-teman yang sudah prasidang boleh share dulu ya. Pengalaman prasidangnya kemarin gimana? Boleh dari Stefanus dulu, silakan Stef. Ya, Ci. Prasidang saya nggak ngapain sih, Ci. Cuman diminta revisi untuk laporannya aja sih, Ci. Biar lebih enak dibaca gitu. Terus demo aplikasinya gimana, Stef? Udah, Ci. Cuman kan udah ada video presentasi kata Korizal sama Cimaresanya udah oke. Oke, nah ini teman-teman dari Stefanus, berarti ada yang nggak presentasi ulang ya teman-teman. Jadi dosen melihat video presentasi teman-teman, kemudian pada saat di meja sidang, sudah nggak ada presentasi ulang, tinggal langsung tanya jawab. Betul ya Stefanus? Kira-kira durasinya yang kemarin Stefanus berapa lama, Stef? Durasi kalau ngomongin skripsinya doang paling lama 15 menit ya, Ci. 15 menit. Iya. Oke. Terima kasih, Stef. Yang tadi Iya, pagi Ci, sama-sama. baru prasidang, Kelvin. Boleh cerita, Kelvin, prasidangnya gimana tadi nih? Kan teman-teman kita ada yang belum prasidang ya. Jadi tadi itu saya sidang normal sih, Ci, dapat revisi, terus disuruh presentasi sih tetap sih walaupun udah ada video kan, sama paling banyak dikasih revisi, Ci. Oh, revisinya banyak. Oke. Terus sejam pas sih, Ci. Sekitar sejam. Oke. Iya. Hampir sejam lah mungkin. Kurang 2 menit gituan kayaknya. Ya. Terima kasih, Kelvin. Oke, Ya, saya Ci. dari sisi koordinator cerita juga nih kejadian minggu kemarin dan minggu ini. Kalau yang pas Stefanus lancar, pas tadi pagi Kelvin saya rada deg-degan juga. Ternyata meeting yang ada di Classroom itu nggak langsung nempel ke Google Calendar yang saya kirim ke dosen-dosen teman-teman. Jadi ini saya share buat teman-teman. Pastikan kalau misalkan nanti mungkin membantu saya untuk ngingetin dosen-dosennya, saya juga udah perbaiki sih bahwa link meetingnya menggunakan link meeting yang ada di Classroom sidang. Kalau mahasiswa pasti udah tahu harus ke sana. Nah, kan saya undang dosen-dosen tuh menggunakan Google Calendar. Ternyata si Google Calendar itu juga nge-generate link meeting sendiri. Makanya tadi pagi agak nggak nyambung ya, Kelvin. Bener nggak? Iya, benar sih. Nah, Iya, benar. jadi kepisah gitu ya. Kalau yang ngekliknya dari link Google Calendar pasti jadi nggak ketemu gitu. Nah, jadi tadi sudah diperbaiki, generate yang dari Google Calendar sudah dihapus, harusnya sudah nggak ada. Paling gini untuk teman-teman, yaitu mah human error ya. Saya juga mengakui kesalahan saya yang input data. Kalau udah jamnya sidang, paling sekitar 1-2 jam sebelumnya teman-teman siap ya. Terus handphone online, siapa tahu ada jadwalnya dimajukan atau dimundurkan, teman-teman itu selalu standby duluan. Karena kan yang punya peran utama kan sebetulnya kita ya, yang presentasi, yang demo program seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti saya akan cek ulang lagi. Kalau untuk yang Google Calendar, link meetingnya sudah saya hapus sih, supaya jangan sampai nanti kejadiannya 2 room yang berbeda lagi, seperti tadi bagi Kelvin. Ini baru pertama kali kalau tadi pagi. Kalau yang Tommy memang begitu ngeklik, kerasanya udah 15, tapi ternyata 15 nih 15.30 saya nggak sadar itu. Baru sadar pas tadi ada notifikasi. Gitu, teman-teman.
Deg-degan juga nih ya prasidang. Jadi kalau kalian deg-degan, saya juga deg-degan. Untuk yang hari besok ada Alex sama Ocin ya. Kemarin malam tuh ada sedikit notifikasi juga, ada yang saya minta. Teman-teman dilihat aja di private comment-nya. Kalau yang punyanya Alex mah lengkap. Punyanya Tommy itu ada yang kurang tanda tangannya di histori KPTA, itu saya udah tulis di private comment. Terus beberapa juga silahkan cek ke private comment aja. Kalau misalkan sampai nggak ada pesan apa-apa, di instruksinya tuh harusnya di komen paling bawah tuh pertama kali ada pengajuan berkas prasidang lengkap gitu ya. Harusnya ada tulisan itu. Jadi besok yang akan prasidang adalah Nikolavic dan Alexius. Ocin itu jam 1, Alex itu jam 3. Nanti ada lagi di hari Kamis, Anang dan Christopher. Terus Jumat ada Reinhard, Matthew, anak ini mahasiswa STA ya, Matthew. Nah, Joshua. Ada ya Joshua. Nah, Joshua ini tadinya keset tanggal 1. Mundur Joshua, Jo. Ya, Ci. Joshua mundur ke hari Rabu karena tanggal 1 itu tanggal merah. Oh. Jadinya di hari Rabu 2 Juni itu jam 10. Nah, karena ini tanggalnya jadi hari Rabu ya silakan kalau mau H-2-nya di hari Senin boleh aja ya. Terus terakhir, prasidang terakhir itu Arif, Kamis 3 Juni. Itu aja. Nah, tadi yang dipakai buat percobaan testing link meeting tuh yang punya Arif ya. Di testing sama saya sama Pak Joni. Ci, kalau yang aku, Ci. Christopher sudah ada jadwalnya. Kamis 27 Mei. Oh iya, Ci. Gitu. Berarti terakhir aku kumpulin berkas-berkas itu kapan, Ci? Selasa ya. Kalau sidang hari Kamis berarti hari Selasa. Terakhir jam 12 malam. Ya, silahkan. Oke, Ci. Makasih. Oke, dari teman-teman dulu silahkan. Apakah ada pertanyaan? Sekalian bisa nanya juga sama teman-teman yang sudah prasidang. Jadi ada, kalau dari Stefanus tadi sudah tidak ada presentasi lagi, karena dosen sudah lihat dari video. Kalau punya Kelvin presentasi ulang. Jadi memang betul-betul tergantung dari pas di meja sidangnya ya teman-teman. Jadi teman-teman yang harus persiapan supaya nanti di meja sidangnya lancar. Gitu. Ini saya berdoa supaya Tommy juga mudah-mudahan lancar juga. Gimana ini, Reinhard? Kalau tes coding kapan ya, Ci? Tes coding ada di prasidang. Oh, di prasidang. Oke. Tapi itu juga sama, tes coding juga tergantung dari dosennya sih, Lex. Kalau misalkan ternyata nggak diperlukan, mungkin di prasidang nggak ada tes coding, betul-betul presentasi dari awal sampai akhir, tanya jawab, misalnya ada revisi, tambahan fitur atau fiturnya dikurangin, itu di prasidang. Nah, nanti di USTA yang terakhir presentasi revisinya dan tes coding yang terakhir gitu. Tapi kalau ternyata nanti diperlukan tes coding di prasidang itu juga mungkin dilakukan. Benar-benar itu tergantung dari dosen pembimbing dan ketua penguji anggota penguji. Oke, thank you, Ci. Ci, mau tanya juga, Ci. Boleh, Alvin? Kalau kita udah di sidang USTA gitu, Ci, ada kemungkinan nggak lulus juga nggak, Ci? Ada. Itu kenapa sih kalau misalkan kemungkinan nggak lulus ya? Sebenarnya itu tergantung dari di sidangnya ya. Ada yang kalau pengalaman yang sebelumnya ada yang tes codingnya tidak bisa meyakinkan pembimbing dan penguji di meja sidang gitu. Atau penjelasannya tidak memuaskan buat pembimbing penguji seperti itu. Atau ada revisi prasidang yang sudah diminta kan kalau Ustama benar-benar presentasinya presentasi revisinya ya. Ada yang tidak dipenuhi revisinya, nah itu bisa menyebabkan nggak lulus. Kalau sampai nggak lulus itu mungkin ngulangnya ke STA baru sih, Kelvin. Berharap nggak terjadi ya.
Ya, Ci. Jangan sampai nggak Semoga lulus tidak. ustanya. Jadi dipenuhi aja revisi prasidangnya karena nanti dosen juga pas usta ngelihatnya dari yang revisi pas prasidang. Oh ya, oke. Baik, terima kasih, Ci. Pastinya teman-teman bisa lihat komentarnya di Google Classroom. Kalau misalnya sampai nggak ada, nanti coba saya bantu untuk tanya. Ci mau nanya, Ci. Boleh, Chris? Kalau Ustadz tuh kayak gimana sih, Ci? Kayak kita prasidang lagi gitu, Ci? Betul, kayak prasidang lagi, tapi biasanya presentasinya nggak dari awal. Hanya menjawab revisinya. Jadi nanti slide-nya bisa aja teman-teman kasih before after bisa. Misalkan revisinya revisi bab 2 misalkan. Nanti teman-teman pada saat di meja sidangnya tinggal diisi, tinggal ditampilkan sebelumnya seperti apa dan permintaan revisi dari dosen Bapak Ibu siapa, itu hasilnya seperti apa. Oh iya. Jadi itu benar-benar revisinya aja. Oke, Ci, makasih, Ci. Terus silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi ya. Ini Ci. Ya. Nah, jadi gini, kan di daftar penting itu jadwal sidang kan saya kan masih merah tuh. Nah, saya mau perpanjang aja, Ci. Yakin, Calvin? Ya, saya berubah pikiran. Perpanjang. Saya tandain dulu karena memang untuk yang Sarah, Natasha Day, Naomi yang udah yakin perpanjang, saya belum buka assignment ya, teman-teman. Jadi yang punya Kelvin Christy. Dari merah saya orenin ya, Kev. Jadi keputusannya perpanjang. Ya, perpanjang aja. Tapi meskipun perpanjang, tetap bimbingan harus jalan ya, teman-teman. Siapa tahu prasidang masih bisa di semester ini, semester depan tinggal usta kan mungkin aja. Yang masih berjuang ini Jonathan sama Yoel. Yoel saya merahin dulu ya, Yoel. Siapa tahu bisa selesai di semester ini. Diubah merah dulu. Ini yang beberapa kali nggak ada kabar tuh Christopher ya. Ada teman-teman yang tahu Christopher. Christopher bukan Christopher. Christopher itu beberapa kali nggak hadir pertemuan kelas. Baiklah Kevin. Ini berarti yang sudah yakin, sangat yakin Kevin, Naomi, Natasha Day, sama Sarah. Tapi saya tetap teman-teman jalan aja. Siapa tahu merasa sudah selesai, cukup untuk prasidang. Ayo jalan prasidangnya di semester ini. Jadi semester depan bebannya hanya tinggal mengerjakan revisi prasidang dan melaksanakan usta. Itu boleh ya. Jadi jangan udah mau perpanjang di santai karena kita punya Juni, Juli, sekarang kan berarti Juli, Agustus, September sekitar 2,5 bulanan ya teman-teman ke semester depan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Terus, jadi tolong di classroom-nya nanti dicek, siapa tahu saya ada private comment, mungkin ada yang harus dibenerin filenya sedikit, nanti upload ulang aja. Sampai nanti di depan instruksinya tulisannya itu berkas pengajuan prasidang lengkap, berkas untuk prasidang lengkap, seperti itu. Minggu depan kita pasti buka assignment untuk Usta. Yang sudah saya buka itu punyanya Stefanus. Nah, pertemuan kita kan terbatas tinggal 2 kali lagi. Nanti di 31 sama 7 itu nanti kita untuk pengajuan, dan 14 itu untuk pelaksanaan ya, 14 sampai 25 berarti itu pelaksanaan, itu 2 minggu sebelum UAS. Jadi nanti di UAS minggu pertama teman-teman menyelesaikan checklist penyelesaian TA, tanggal 5 Juli itu teman-teman sudah beres semuanya. Dah selesai, jadi waktunya tinggal sebulanan lagi nih teman-teman. Mau nanya, Ci? Boleh, Kelvin? Untuk SKL gitu kapan, Ci, keluarnya? Untuk SKL mah selama sudah memenuhi semua mata kuliah ya kecuali TA, itu sebetulnya prodi sudah bisa keluarin sih untuk SKL.
Oh, berarti harus beres 1 semester ini dulu ya? Ya, Kalau ada mata kuliah nggak, Kelvin? ada sih, Ci, mata Kalau kuliah. ada mata kuliah, SKL nunggu mata kuliah itu nilainya keluar. Berarti setelah beres UAS sama dosennya kirim nilai ke prodi. Oh, Jadi SKL itu selain bentuknya, oke. Gimana, SKL itu Kelvin? bentuknya ini ya, Ci. Dia itu bentuknya Surat aja. surat elektrik itu atau langsung surat gitu, Ci? Kalau untuk saat ini mah pasti ini surat elektronik. Jadi nanti mungkin kalau email ke prodi untuk minta surat keterangan lulus, nanti prodinya balasnya dalam bentuk file PDF suratnya. Tapi Mana lagi, Ci? biasanya mata kuliahnya sudah selesai semua. Hanya tinggal nunggu nilai TA. Atau lebih baik lagi kalau semuanya benar-benar udah 144 SKS, nggak boleh ada nilai C ya teman-teman ya. Seriusan, Ci? Nggak boleh ada nilai C. Benar, nggak boleh ada nilai C, betul. Nanti coba Kayaknya dibahas lagi ke Kayaknya sih. minimal B. Seperti itu. Udah deh. Ini, Ci. Dari semester ini berakhir, berarti SKL itu kira-kira kapan, Ci, keluarnya? Seminggu atau 2 minggu gitu, Ci? Cepet sih. Kalau misalnya teman-teman satu kelas yang prasidang yang USTA checklist penyelesaiannya nggak lambat, itu kan tanggal 5. Saya share tanggal ya bareng teman-teman biar kita lihat bareng. Apakah kelihatan saya klik 5 Juli, teman-teman? Kelihatan, Ci. Ada ya? Nah, ini tuh sebetulnya ketika teman-teman bilang, saya udah ngumpulin checklist penyelesaian semuanya. Saya tuh minta nilai ke dosen. Dosen tuh biasanya saya kasih waktu 2 hari untuk mengumpulkan nilai paper dan poster teman-teman. Kan teman-teman di akhir tuh diminta untuk mengumpulkan paper dan poster. Nah, itu dinilai. Kemudian tanggal 8 saya hitung nilai, tanggal 9 tuh saya setor nilai ke prodi. Itu hari terakhir UAS ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman di sini minta mundur, saya nggak yakin bisa ngeluarin nilai teman-teman di 9. Karena saya tuh nunggu dosen, saya kasih waktu 2 hari. Ini kan saya bilang dulu, Bapak Ibu dosen mahasiswa sudah menyelesaikan checklist penyelesaian, mohon diberikan nilai paper dan poster. Itu kan saya kasih waktu sampai besok. Saya tungguin. Kemudian besoknya saya hitung nilai. Saya terakhir serahkan nilai ke prodi. Jadi jangan mundur dari sini. Harapan saya sih teman-teman USTA selesai di 2 minggu ini. Meskipun ini udah ada deg-degan juga nih, baru ada yang prasidang di sini ya. Arif prasidangnya baru di sini. Ini 2 minggu buat USTA. Mudah-mudahan hari dan jamnya sama teman-teman, karena ini kan masih masa ngajar ya. Masa kelas biasa, belum berubah jadwal. Jadi teman-teman mungkin kalau hari ini prasidangnya di hari Senin, bisa kenanya Senin lagi gitu. Kayak Kelvin prasidang di Senin jam 10, kemungkinan akan USTA di hari Senin juga jam 10. Setelah itu tuh teman-teman beresin revisi, terus menunjukkan ke dosen pembimbing penguji apakah revisinya sudah sesuai, bikin versi CD yang perpustakaan, seperti waktu KP lah ya, seperti itu. Setelah itu teman-teman, setelah seminggu beresin, ini saya kasih waktu seminggu buat teman-teman beresin, tanggal 5 itu sudah selesai semuanya. Untuk checklist nanti teman-teman boleh lihat lagi waktu kita bahas di 22 Maret, materi 22 Maret tentang penyelesaian TA, apa aja. Dan nanti ada assignment-nya, jadi teman-teman tetap bisa baca juga perlunya nanti pas penyelesaian TA itu apa aja. Udah nggak ada formulir soalnya, jadi langsung di input di Classroom. Semester ini masih pakai Classroom nih kayaknya. Jadi kalau ada perubahan prosedur nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Kalau untuk yang ngurus-ngurus di perpus gitu, Ci, nggak harus kita datang ke perpus, bisa juga kan, Ci? Nggak, sudah ada suratnya. Kita udah pernah bahas itu loh. Ada di folder final. Coba saya buka lagi ya. Lupa sih, Ci. Kita nantinya ngumpulinnya itu ke Google Form. bit.ly file STATA. Nih, saya buka dari sini. Siapa tahu teman-teman ada yang lupa, tapi memang harus persiapannya dari sekarang. Sebenarnya apa aja sih penyelesaian TA? Itu ada di sini teman-teman. Info untuk mahasiswa PJJ yang 2022 ya, ini berarti kan genap. Ini surat dari Perpus untuk penyerahan file TA dan
buku, boleh dicek di sini ya teman-teman. Ini kan teman-teman nanti pas pengajuan USTA itu butuh PDF yang portofolio itu, silahkan dicek di sini panduannya. Kemudian ini surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perpus apa aja. Jadi nanti dapatnya apa aja sih dari Perpus. Kalau yang ini info untuk penyerahan file TA sama sumbangan buku. Kalau dicek ini infonya ada link-linknya. Nah ini adalah link-link penting yang digunakan untuk teman-teman lapor file-file TA-nya. Jadi nggak ada lagi buat bikin CD kayak dulu yang diserahkan ke TU, itu nggak ada. Jadi teman-teman silakan serahkan ke Perpus. Setelah itu file yang diserahkan ke Perpus sama seperti yang teman-teman serahkan ke Perpus diserahkan juga di classroom kita. Nanti ada assignment sendiri. Assignment untuk menyerahkan berkas-berkas yang sudah diserahkan ke Perpus. Termasuk bukti yang didapat dari Perpus, nanti filenya minta di-upload di classroom kita. Jadi sama-sama punya gitu, teman-teman juga sekalian backup juga. Seperti itu. Nah, untuk Perpus itu balasannya 3 hari kerja. Jadi teman-teman nggak boleh buang-buang waktu nih. Misalnya ngirimnya baru hari Jumat tanggal berapa ini? Misalnya baru ngirim di hari Jumat tanggal 2 misalkan. Berharap itu ada di tanggal 5 ya. Jangan juga kan hari Jumat itu kan hari terakhir kerja. Sabtu Minggu tuh Bapak Ibu di perpustakaan nggak ada jadwal kerja. Jadi benar-benar teman-teman manfaatkanlah sekitar hari Senin atau Selasa sudah mulai nyelesain. Kalau TA-nya, kalau USTA-nya sudah selesai dilaksanakan. Ci, untuk penyerahan buku itu berarti kita harus datang ke Perpus juga dong? Enggak. Buktinya diserahkan di Google Form, kemudian bukunya kalau mau pakai ekspedisi atau dipaketkan boleh. Oke. Boleh semuanya. Oh ya Ci, sama satu lagi Ci. Kalau sudah dinyatakan lulus nih, ijazah itu kira-kira kapan keluarin Ci? Kalau ijazah nggak bisa cepat, contoh teman-teman yang semester kemarin itu baru tanda tangan ijazah itu di tanggal 8 Mei kemarin. Ijazah itu sekitar, berarti teman-teman semester kemarin tuh Januari ya? Ustanya Januari. Baru ada itu di sekitar 8 Mei. Itu penjadwalannya dibaginya di universitas. Teman-teman cek yang untuk fakultas kita. Seperti itu. Oke, Ci. Thank you, Ci. Karena kita kaitannya dengan ini ya, ijazah nasional. Jadi ada penomoran dan sebagainya yang perlu diurus oleh universitas. Semua sudah ngisi ya, yang tentang PIN, penomoran ijazah nasional. Yang masukin nomor kartu keluarga, KTP, dan sebagainya. Apakah sudah ngisi? Saya udah sih, Ci. Nggak ngisi ya. Karena saya nggak punya data dan nggak punya akses untuk ngecek ke sana. Jadi teman-teman betul-betul ketika dikasih info yang ini maksud saya. Yang folder PIN. Ini teman-teman yang TA mesti perhatikan juga. Jangan sampai nggak ngisi, nanti takutnya itu pengaruh ke ijazah teman-teman. Karena ini penomorannya sudah penomoran ijazah nasional. Ini sudah diedarkan dari cukup lama, dari April. Nah ini yang diperlukan ya. Ada KTP, ada KK, ini wajib untuk diisi. Ya, penomoran ijazah nasional. Saya nggak bisa pandu juga karena nggak bisa akses juga ya, jadi teman-teman harus cek surat ini apa aja yang dibutuhkan. Terus nama, itu mohon sama antara nama teman-teman dengan akte lahir. Ini kemarin ada juga ya, yang Yoel. Harus diperbaiki sih datanya. Jadi yang valid itu adalah yang sesuai akte lahir. Kalau hari ini sih saya hanya mengingatkan teman-teman bahwa setelah prasidang teman-teman mesti siap untuk pengajuan USTA di minggu depan. Dan setelah itu kita akan tetap jalan terus bahas tentang penyelesaian TA. Karena penyelesaian TA itu nggak selesai dalam sehari teman-teman. Ya, perpustakaan kan nggak hanya menerima file dari teman-teman, tapi dari teman-teman yang lain dan fakultas lain gitu. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih itu 3 hari untuk teman-teman dapat bukti penyerahannya. Nah, bukti-bukti itu harus disimpan semuanya teman-teman, file-filenya.
nggak harus ke kampus, teman-teman silahkan disampaikan secara online lewat Google Form yang sudah dibuat oleh perpustakaan. Jadi nanti kalau misalnya sudah habis jadwal kelasnya, kita tetap harus koordinasi sih setiap hari Senin, supaya nggak miss kalau teman-teman ada pertanyaan, kita bareng-bareng. Sampai nanti terakhir banget 5 Juli. Ada lagi pertanyaan? Tadi ada Stefanus, silakan. Ya, Ci, jadi tadi udah bisa ngajuin SKL ya, Ci, ya, sebelum TA beres. Asal tinggal nilai TA-nya belum keluar. Oh, oke. Sidangnya sudah dinyatakan lulus. Jangan sebelum USTA. Gitu. Kalau sebelum USTA kayaknya nggak mungkin ya. Oh, oke, Ci. Sesudah USTA itu bisa diminta. Kan tinggal nilai aja, nilai TA-nya aja. Oke, makasih, Ci. Lebih bagus lagi kalau sudah lewat tanggal 9 ya, sekitar minggu depannya gitu, setelah tanggal 9, setelah saya menyerahkan nilai TA itu, kalau nggak rusuh butuh SKL sih, sebaiknya setelah itu. Nah, kalau teman-teman sampai ada yang lebih dari tanggal 5 gimana? Ya pasti saya akan tinggal dulu sih, karena ini kan nyangkut teman-teman lain yang sudah melaksanakan USTA, perlu untuk nilainya masuk ke transkrip. Tapi ya, ayolah bareng-bareng aja ya. Ini kan udah ada 10 teman kita yang prasidang, maju minggu kemarin dan minggu ini. Yuk beres bareng-bareng supaya semuanya bareng lah pokoknya. Buat yang belum maju, saya ingatkan supaya ayo cepat tetap jalan bimbingannya supaya siapa tahu bisa prasidang. Teman-teman yang lain udah USTA, oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Kita bisa prasidang di semester ini kan lumayan buat supaya semester depannya tinggal USTA aja. Ternyata bisa nyusul juga teman-teman yang prasidang langsung USTA juga, teman-teman sudah prasidang langsung USTA gitu ya. Mungkin besoknya atau beberapa hari kemudian. Selama belum kena ke UAS, itu masih sangat memungkinkan untuk teman-teman selesai di semester ini loh. Jadi jangan langsung, ya udah saya nggak selesai, jangan seperti itu teman-teman. Karena perpanjang itu teman-teman di sekarang itu kan ada SA. Kalau ada SA berarti cukup panjang waktunya, 2,5 bulan sampai 3 bulan. Sayang kalau perpanjang menurut saya. Gitu teman-teman. Kalau yang udah prasidang nanti assignment pengajuan USTA, begitu ada status lulus dari prasidang, saya akan bukakan pengajuan USTA-nya ya. Jadi yang Stefanus udah, yang Kelvin sama Tommy hari ini, nanti saya bukakan juga. Lulus kan Kelvin tadi prasidangnya? Lulus sih. Ya, nanti tinggal tunggu ya yang assignment untuk pengajuan USTA-nya. Sebetulnya sama semua berkas-berkasnya, ditambah yang portofolio yang harus 301. Tapi kalau sekarang belum memenuhi 301, minimal sudah 121. Bisa memenuhi sekitar, berarti sebulanan lagi, akhirnya dinilai di poin 301. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Terus kelas TA-nya datang ya, kita kan nggak lama ya, jadi teman-teman kita perlu ngobrol, perlu diskusi bareng, saling ngingetin juga ya. Senin jam 3 mah, ayolah datang gitu ya, kita kumpul sebentar. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman, silahkan. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan tutup meetingnya. Buat yang masih punya pertanyaan atau pengen nanya, boleh banget ya, masih ada di room ini, silahkan. Tapi kalau yang udah selesai, kita ketemu di tanggal 31, itu sudah masuk ke pengajuan USTA. Terima kasih teman-teman, selamat sore.